Halo sahabat LK, pada tutorial ini kita akan belajar cara menginstal PHP atau PHP di Windows 11. Pada tutorial sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menginstal dan melakukan konfigurasi server Apache. Jika kamu belum menginstal server Apache, silahkan klik link video yang ada di deskripsi. Tutorial ini telah saya tulis ulang dalam bentuk website, jadi jika dirasa terlalu cepat, kamu bisa membacanya melalui website kami. Linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Kembali ke pembahasan kita. Sebelum menginstal PHP di Windows 11 ini, ada baiknya kita cek terlebih dahulu apakah server Apache sudah berjalan dengan semestinya. Silakan buka Google Chrome atau web browser yang lain. Lalu kita buka lokal server kita menggunakan link http://localhost. Jika muncul sebuah tulisan "It works", berarti server Apache kita sudah terinstall dengan baik. Tapi jika belum atau halamannya menampilkan pesan error, maka silakan install terlebih dahulu server Apache-nya sebelum melanjutkan penginstalan PHP ini. Oke, jika server Apache sudah bekerja dengan baik, sekarang kita akan mendownload file PHP-nya. Silahkan buka Google Chrome atau Firefox, lalu kita masukkan alamat www.php.net. Kita akan diarahkan ke halaman resmi PHP. PHP terbaru pada saat tutorial ini dibuat adalah PHP versi 8.1. Silahkan klik pada tombol download ini. Lalu kita pilih Windows Download. Di sini kita lihat ada beberapa versi dari PHP-nya. Kita akan mendownload versi VS16X64 Thread Safe. Klik pada link zip ini. File PHP akan terdownload secara otomatis. Kita tunggu sampai proses downloadannya selesai. Sekarang kita akan membuat sebuah folder pada lokasi yang sama dengan folder Apache yang sebelumnya kita install. Sebenarnya folder PHP-nya bisa diletakkan di mana saja, hanya saja untuk kerapian dan kemudahan kita dalam mengelola lokal server kita, sebaiknya folder Apache dan folder PHP-nya diletakkan dalam folder yang sama. Silahkan buat sebuah folder, nama foldernya terserah. Di sini saya membuat folder dengan nama PHP8. Kita cari file PHP yang sebelumnya kita download. Kita ekstrak atau kita kopikan isi file zip-nya ke dalam folder PHP8 yang baru kita buat. Setelah semua file berhasil dikopikan, selanjutnya kita akan menambahkan lokasi folder PHP kita ke environment variables Windows 11 kita. Buka command prompt. Kemudian ketikkan setx path tanda kutip, kemudian persen, path dengan huruf kapital, persen lagi, lokasi folder PHP kita yaitu C local server PHP8, lalu tanda kutip kembali, kemudian forward slash, lalu huruf M. Silakan tekan enter. Jika muncul tulisan success specific value was saved, berarti path atau lokasi folder kita sudah ditambahkan ke environment variable Windows. Langkah selanjutnya, kita akan mengedit kembali file httpd.conf pada folder Apache. Silahkan buka kembali folder Apache 24-nya, lalu kita cari folder conf, dan kita edit file httpd.conf-nya menggunakan Notepad++. Kita cari baris ke-285, lalu setelah index.html, kita tambahkan index.php agar root dari virtual host kita nantinya bisa index.html atau index.php.
Lalu pada baris paling akhir kita tambahkan lokasi folder php.ini kita. Sesuaikan lokasi foldernya dengan folder PHP kita sebelumnya. Ketikkan PHP ini dir, tanda kutip, lalu lokasi foldernya, dan ditutup dengan tanda kutip kembali. Di bawahnya kita ketikkan add handler applications /x minus httpd minus php kemudian .php. Di bawahnya kita tambahkan add type applications /x minus httpd minus php .php kemudian .html. Terakhir kita tambahkan lokasi modul PHP kita. Kita ketikkan load modul php_modul tanda kutip lokasi folder modulnya, lalu ditutup tanda kutip kembali. Setelah itu silakan simpan file httpd.conf-nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengedit file php.ini. Silakan buka folder PHP 8-nya. Kita cari file php.ini development. Kita copy paste file ini untuk jaga-jaga kalau ada masalah nantinya. Setelah di copy, rubah nama filenya menjadi php.ini. Buka file php.ini menggunakan Notepad++. Lalu cari baris ke-763. Kita hilangkan tanda komentarnya dengan menghapus semikolon di awalnya. Lokasi folder extensionnya kita ubah sesuai dengan lokasi folder PHP kita. Selanjutnya kita akan mengaktifkan beberapa ekstensi PHP yang kita perlukan. Untuk sekarang mungkin hanya beberapa ekstensi, tapi jika dirasa nanti kamu membutuhkan ekstensi yang lain, maka silakan edit kembali file php.ini-nya. Untuk mengaktifkan ekstensinya, cukup dengan menghapus tanda semikolon yang ada di awalnya. Sekarang kita mungkin perlu mengaktifkan ekstensi curl, lalu mbstring, lalu mysqli, kemudian OpenSSL. Selanjutnya kita cari baris ke-966. Kita akan menambahkan time zone atau zona waktu untuk PHP kita. Silakan hapus tanda semikolonnya. Di sini kita ketikkan tanda kutip Asia, garis miring, Jakarta, lalu tanda kutip lagi. Sampai di sini konfigurasinya sudah selesai. Silakan simpan file php.ini-nya. Sekarang kita akan menguji apakah semua konfigurasi PHP kita sudah berjalan dengan baik. Buka kembali folder Apache 24, lalu cari folder htdocs. Di dalamnya kita buat sebuah file PHP. Kita bisa membuatnya dengan cara klik kanan, lalu kita pilih teks dokumen. Filenya kita beri nama info. Untuk mengubah ekstensinya menjadi PHP, kita harus mengubah pengaturan folder Windows kita. Klik pada titik 3 ini, lalu pilih Options, View, lalu hapus centang pada Hide Extension for Nouns File Types. Sekarang kita bisa melihat ekstensi file info kita adalah .txt. Sekarang kita rename, dan ekstensinya kita ubah menjadi .php. Klik Yes.
Kamu juga bisa membuat file PHP dengan membuka Notepad atau Notepad++, lalu simpan filenya dalam folder htdocs dengan format .php. Sekarang kita buka file ini menggunakan Notepad++. Di dalamnya kita ketikkan php info, lalu tanda kurung, ditutup dengan tanda semikolon. Silakan simpan file PHP-nya. Kita harus merestart server Apache kita terlebih dahulu. Klik Start, kita cari service, klik pada Apache 2.4, lalu di bagian kiri ini kita klik Restart. Sekarang kita buka kembali Google Chrome. Kita ketikkan name server kita, localhost _info.php. Silakan tekan enter. Nah, sekarang kita sudah berhasil. Di sini kita bisa melihat semua data instalasi PHP kita, berikut modul dan ekstensi yang kita aktifkan. Oke teman-teman, sampai di sini tutorial kita kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.